Selamat datang dalam video kali ini. Dalam video ini kita akan mempelajari terkait dengan pendekatan-pendekatan yang ada dalam ilmu politik. Kita ketahui bersama bahwa ilmu politik itu sudah mengalami perkembangan yang cukup panjang, dan dalam perkembangan yang panjang itu terjadi berbagai macam dinamika yang menarik yang dihadapi oleh ilmu politik sebagai sebuah disiplin ilmu. Nah, salah satunya adalah perdebatan di antara para ilmuwan politik yang memiliki perbedaan pandangan tentang apa yang seharusnya menjadi objek utama dalam kajian ilmu politik, dan juga terkait dengan bagaimana cara mempelajari objek studi tersebut. Nah, misalnya perdebatan ini muncul dan dinamikanya memuncak itu pada tahun 1930-an. Nah, pada waktu tersebut sebagian ilmuwan politik mengoreksi pendekatan dalam ilmu politik yang digunakan sebelumnya, yang kita kenal dengan pendekatan tradisional. Nah, mereka kemudian mengusulkan berbagai macam pendekatan atau cara-cara yang baru dalam penelitian ilmu politik misalnya. Nah, kita kenal kelompok ini dengan sebagai pendekatan yang modern. Nah, berbagai macam pendekatan itu secara lebih jelas akan kita jelaskan dalam video yang kita akan jelaskan pada kali ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan berbagai macam pendekatan yang ada dalam ilmu politik, maka sebelumnya kita harus terlebih dahulu paham apa yang dimaksud dengan pendekatan. Nah, banyak sebenarnya istilah pendekatan ini diartikan oleh berbagai macam sumber. Namun salah satunya adalah Vernon van Dijk. Dia mengartikan pendekatan sebagai kriteria ya untuk menyeleksi masalah data yang relevan. Nah, artinya adalah tentu dalam suatu peristiwa misalnya, atau suatu isu atau suatu fokus itu bisa dilihat dari berbagai macam aspek yang masing-masing memiliki kriteria yang berbeda. Nah, pemilihan kriteria yang berbeda ini tentu akan berdampak pada pendekatan yang digunakan juga akan berbeda. Nah, secara lebih sederhana atau secara lebih umum, pendekatan itu dapat kita pahami juga dengan cara kita dalam mendekati sesuatu, ya. Atau pendekatan itu dimaknai juga sebagai sudut yang mana yang kita gunakan untuk melihat sesuatu hal, atau kerangka teoritis umum tertentu mana yang kita gunakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, kita juga mungkin pernah mendengar ada istilah metode. Nah, dalam konteks ini pendekatan itu berbeda dengan metode. Artinya adalah jika kita lihat skopnya, pendekatan itu lebih luas, dan dalam pendekatan tertentu itu eh, terdapat metode-metode tertentu yang bisa digunakan. Nah, paling tidak terdapat dua pendekatan utama yang ada dalam ilmu politik. Yang pertama adalah pendekatan-pendekatan yang tergabung dalam pendekatan tradisional. Di antaranya adalah ada pendekatan filsafat, pendekatan normatif, pendekatan institusional, dan pendekatan historikal. Sementara itu di kelompok yang kedua adalah pendekatan-pendekatan yang tergabung dalam pendekatan modern. Di antaranya adalah pendekatan tingkah laku dan pendekatan pasca tingkah laku. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan beberapa pendekatan tersebut, sebelumnya saya ingin menjelaskan atau memberikan suatu ilustrasi terkait dengan beberapa contoh penelitian atau kajian dalam ilmu politik menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Nah, misalnya ada seorang dosen menugaskan kepada mahasiswa-mahasiswanya untuk membuat atau merancang suatu desain penelitian terkait dengan suatu isu atau tema besar yang saat ini sering didiskusikan, misalnya terkait dengan masa jabatan presiden 3 periode. Nah, ada 3 mahasiswa misalnya yang memiliki pendekatan atau desain penelitian yang berbeda. Mahasiswa A misalnya, dia membuat satu penelitian dari aspek-aspek tertentu ya, seperti moral, etika, norma, nilai, sejarah, atau aspek konstitusi, hukum, dan sebagainya. Nah, dia ingin melihat apakah wacana penambahan masa jabatan presiden ini itu sesuai dengan hal-hal yang tadi ya, dari aspek
melihat membandingkan dengan konstitusi atau dengan moral dan sebagainya. Nah, sementara mahasiswa B memiliki desain penelitian yang berbeda. Nah, mereka atau dia ingin melihat misalnya dari segi masyarakat, persepsi masyarakat terkait dengan wacana masa jabatan presiden ini. Nah, untuk melihat persepsi, dia menggunakan penelitian kuantitatif misalnya dengan responden sebanyak 200 orang, kemudian melakukan tabulasi dan perhitungan statistik. Nah, ini mahasiswa B, dia melakukan pendekatan yang seperti itu. Sementara mahasiswa C untuk melihat isu ini, dia juga melakukan suatu penelitian yang bersifat kuantitatif, dan tetapi dia juga ingin melihat aspek-aspek values atau norma, kemudian moral dan sebagainya juga untuk melengkapi hasil temuannya itu. Nah, dari ketiga contoh ini dapat kita simpulkan bahwa ketiga mahasiswa ini memiliki pendapat atau memiliki pendekatan yang berbeda-beda terkait dengan isu ini. Nah, mahasiswa A itu dia lebih bersifat penelitiannya itu kualitatif, mohon maaf. Kemudian mahasiswa B kuantitatif dan mahasiswa C itu menggabungkan antara keduanya. Nah, perbedaan inilah yang kemudian menjadi pendekatan yang berbeda yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya terkait dengan pendekatan-pendekatan baik itu tradisional dan juga pendekatan yang dianggap pendekatan modern. Baik, yang pertama adalah atau kelompok pertama adalah kelompok pendekatan-pendekatan tradisional. Ya, yang tadi kita jelaskan ada beberapa pendekatan yang tergabung dalam pendekatan tradisional. Nah, secara umum dapat dijelaskan bahwa pendekatan-pendekatan tradisional ini dia lebih bersifat normatif ya dan berangkat dari nilai-nilai atau values yang tumbuh di dalam masyarakat. Jadi ada norma dan values. Nah, norma itu adalah aturan atau standar perilaku yang dimiliki oleh anggota kelompok sosial. Ya. Nah, norma ini lebih spesifik daripada values. Ya. Misalnya kejujuran itu adalah values ya, lebih umum. Tetapi norma itu adalah aturan-aturan yang mendefinisikan apa itu perilaku jujur ya, dalam situasi tertentu. Nah, itu adalah norma ya, lebih konkret ya, seperti apa itu jujur. Nah, itu norma. Nah, misalnya lagi demokrasi. Demokrasi itu adalah values atau nilai. Sementara itu misalnya konstitusi yang mengatur demokrasi secara lebih spesifik atau peraturan perundang-undangan ya yang mendefinisikan bentuk-bentuk demokrasi itu seperti apa. Nah, itu adalah norma. Atau ajaran agama yang jika ada mengatur tentang demokrasi itu secara lebih spesifik, nah itu juga adalah norma. Maka kita mengenal ada misalnya norma agama, norma hukum dan sebagainya. Nah, kembali lagi ke sini bahwa ya pendekatan tradisional itu lebih menekankan kepada norma dan values yang tumbuh dalam masyarakat dan tidak terlampau fokus kepada facts ya atau fakta. Nah, seperti tadi kita ilustrasikan di mahasiswa yang kedua, mahasiswa B itu mereka atau dia lebih berusaha menangkap realitas yang ada di masyarakat itu menggunakan penelitian yang lebih bersifat empiris ya atau berdasarkan fakta. Kenapa ya? Karena mereka misalnya respondennya jelas ya 200 orang, kemudian menggunakan prosedur penelitian yang sangat rigid ya, pemilihan responden ada rumusnya misalnya, kemudian pengolahan datanya atau menggunakan metode-metode yang mirip dengan ilmu-ilmu eksakta. Nah, ini kemudian kita kenal nanti dengan pendekatan yang modern. Nah, pendukung pendekatan tradisional ini percaya bahwa studi ilmu politik itu berbeda dengan empiris ya. Makanya tidak bisa dan mereka menganggap tidak seharusnya juga
secara purely scientific ya, scientific murni. Nah, ini kemudian akan dibantah oleh pendekatan selanjutnya. Nah, jadi metode penelitian dalam pendekatan tradisional inilah bersifat kualitatif ya, tidak menggunakan bantuan statistik ya. Misalnya mengkaji tentang masa jabatan periode 3 periode itu jabatan presiden. Nah, jika dia mengkaji terkait dengan konstitusi ya, dia akan mengkaji tentang mengutip ayat-ayat konstitusi, kemudian juga sumber-sumber hukum lain, dan dilakukan analisis ya secara kualitatif. Atau dari aspek sejarah akan dikaji berdasarkan sejarah, kemudian ya analisisnya itu merujuk kepada sumber-sumber sejarah. Nah, ini pendekatan tradisional ya biasanya didominasi oleh kajian-kajian filsafat, sejarah, hukum, dan institusi-institusi politik. Nah, inilah keempat pendekatan-pendekatan yang ada dalam pendekatan tradisional yang akan kita jelaskan satu persatu, yaitu pendekatan filsafat, normatif, institusional, dan pendekatan historikal ya atau sejarah. Nah, pendekatan-pendekatan tradisional yang pertama adalah pendekatan filsafat ya. Nah, kita mengetahui bahwa ilmu politik itu pada awalnya atau bahkan hingga saat ini itu banyak merujuk atau melakukan pekerjaan-pekerjaan filsafat. Sesuai dengan namanya, kita ketahui bahwa filsafat itu berasal dari kata filosofia yang artinya adalah cinta kebijaksanaan. Nah, jadi jika kita berbicara terkait dengan pendekatan filsafat, ini berarti bahwa ilmuwan politik itu menggunakan ide-ide filsafat untuk memahami dinamika perilaku manusia misalnya, atau sifat masyarakat, atau juga tentunya ya untuk menjelaskan dan memprediksi sifat politik ya dalam sistem politik. Nah, filsafat ini penting bagi pembelajar ilmu politik ya, karena filsafat ini bisa digunakan untuk menganalisis perilaku manusia, sistem politik, dan sebagainya. Dan jika kita menggunakan filsafat ya untuk memahami politik ya, itu artinya kita sedang menggunakan pendekatan filsafat ini. Ya, pendekatan filsafat ini dikatakan adalah sebagai pendekatan yang paling tua dalam ilmu politik ya, semenjak zaman filsuf Yunani kita kenal Plato, Aristoteles, Socrates, dan sebagainya. Nah, misalnya pandangan filsafat ini penting. Misalnya pandangan Plato, dia mengatakan bahwa suatu karakteristik pemimpin yang paling baik itu adalah seorang pemimpin yang disebut dengan philosopher king ya, atau raja yang berfilsafat ya, atau raja yang bijaksana. Nah, atau pandangan misalnya pandangan lain misalnya dari pandangan Machiavellian, yaitu mengatakan bahwa upaya atau suatu usaha untuk mendapatkan kekuasaan yang dilakukan oleh suatu pemimpin atau satu orang, suatu rezim itu tidak perlu mempedulikan proses ya, sehingga seseorang itu bisa melakukan segala macam cara untuk meraih kepemimpinannya itu. Nah, ini kondisi seperti ini jika kita analisis berdasarkan filsafat, nah itu bisa dianalisis dengan menggunakan pandangan Machiavellian ya, dalam bukunya yang terkenal yang berjudul The Prince ya, atau Sang Pangeran. Nah, pendekatan filsafat ini ya menyatakan bahwa values itu tidak bisa dipisahkan dari studi ilmu politik ya, atau nilai norma itu tidak bisa dipisahkan dari studi ilmu politik. Ya, dimana concern utama dari pendekatan ini adalah what is good and what is bad, apa yang baik dan apa yang benar ya, dalam suatu komunitas politik ya. Misalnya terkait dengan perilaku korupsi. Nah, pandangan atau pendekatan filsafat ini akan mengkaji perilaku korupsi ini dari aspek values-values tersebut. Kemudian pendekatan filsafat ini juga banyak menyoroti permasalahan-permasalahan misalnya sifat-sifat atau fungsi-fungsi negara,
kemudian kewarganegaraan yang berkaitan dengan hak kewajiban warga negara dan sebagainya. Salah satu pendukung pendekatan ini adalah Leo Strauss misalnya. Nah, jadi inilah pendekatan filsafat, pendekatan yang menitik beratkan kepada values ya, atau nilai yang ada di dalam masyarakat. Nah, selain itu, pendekatan yang selanjutnya atau yang kedua adalah pendekatan normatif. Nah, pendekatan normatif ini sesuai dengan namanya menggunakan norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat untuk menganalisis suatu peristiwa tertentu. Nah, norma-norma itu banyak, misalnya ada norma adat istiadat, kemudian ada norma agama, ada norma hukum, dan sebagainya. Nah, misalnya seseorang itu membahas atau mempelajari sistem politik yang berkembang di Arab Saudi. Nah, pembahasannya itu dikaitkan atau tidak bisa dilepaskan dari norma-norma yang dominan di sana, yaitu norma agama misalnya, yang kemudian pada akhirnya mempengaruhi sistem pemerintahan, bentuk-bentuk pemerintahan, dan sebagainya. Nah, jadi di sini penekanan pembahasan atau penelitiannya itu didasarkan kepada norma-norma ya. Kemudian misalnya norma hukum ya, seperti contoh yang kita sebutkan sebelumnya terkait dengan di dalam konteks Indonesia, misalnya isu yang berkembang adalah 3 periode presiden. Nah, pembahasannya itu salah satunya bisa atau tidak bisa dilepaskan dari norma hukum yang terkandung dalam konstitusi Indonesia. Jadi yang dikaji adalah bagaimana konstitusi menyatakan periodisasi dari presiden dan sebagainya. Nah, jadi pendekatan ini fokus kajiannya itu yaitu pada proses normatif ya, atau hukum atau legal, lembaga-lembaga dan institusi-institusi hukum yang ada dan tumbuh di dalam suatu negara. Nah, pendukung dari pendekatan ini adalah misalnya Cicero, mulai dari abad awal-awal perkembangan ilmu politik, atau Jane Bodin, J.J. Rousseau, Thomas Hobbes, Montesquieu, John Austin dan sebagainya. Ya, misalnya ada teori kedaulatan rakyat yang terkenal yang disampaikan, yang diteorikan oleh J.J. Rousseau, ada rule of law yang diteorikan oleh Montesquieu dan sebagainya. Nah, jadi pendekatan normatif ini adalah salah satu pendekatan yang cukup banyak digunakan dalam pendekatan-pendekatan tradisional. Nah, selain pendekatan yang tadi kita jelaskan, filsafat, kemudian normatif, ada pendekatan lain dalam pendekatan tradisional yang disebut dengan pendekatan historikal atau sejarah. Nah, pendekatan sejarah ini berfokus kepada faktor-faktor historis, ya, seperti periode, tempat, dan situasi, konteks, setting sosial di mana suatu peristiwa itu terjadi. Jadi melihat bagaimana suatu peristiwa itu dari faktor-faktor atau hal-hal historis yang ada di belakangnya. Nah, pendekatan ini berkaitan dengan sejarah dan menekankan kepada kajian sejarah pada setiap realitas politik ya, untuk menganalisis suatu situasi tertentu. Nah, pemikir-pemikir politik seperti Machiavelli, Sabine, Dunning itu menyatakan bahwa misalnya politik dan sejarah itu sangat berkaitan ya, dan kajian politik atau suatu peristiwa politik tertentu selalu memiliki pijakan sejarah tertentu. Nah, misalnya terkait dengan pembentukan negara kesatuan yang sekarang diadopsi oleh Indonesia itu tidak terlepas dari analisis kegagalan bentuk negara lain yang kita pilih, yaitu bentuk negara serikat, di mana terjadi banyak ketidakstabilan politik pada masa itu, dan kemudian akhirnya berdasarkan sejarah tersebut, belajar dari sejarah tersebut, maka bentuk negara kesatuan dikembalikan lagi di Indonesia dan sampai sekarang masih diterapkan. Contoh lain misalnya adalah dalam konteks politik lokal adanya desentralisasi asimetris yang diberikan kepada beberapa daerah tertentu di Indonesia. Salah satunya adalah kepada Yogyakarta sebagai daerah istimewa dengan kekhususannya itu dalam hal pemilihan kepala daerah yang tidak berdasarkan pilkada ya, tetapi berdasarkan keturunan yang berangkat. Tidak bisa dilepaskan ya, pemilihan tersebut berasal dari sejarah dari daerah Yogyakarta tersebut ya, di masa lalu.
Begitu juga dengan negara lain juga selalu ada pijakan sejarah ya, dalam misalnya di Nigeria atau di negara lain ada pemberontakan tertentu, eh, bisa dilihat dari sejarah mengapa pemberontakan itu terjadi. Jadi tidak ujuk-ujuk suatu pemberontakan atau suatu kekacauan politik itu terjadi. Nah, jadi inilah pendekatan historikal sejarah, salah satu pendekatan yang cukup populer ya, dan masih digunakan sampai saat ini. Nah, sementara itu pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan institusional ya. Dilihat dari katanya institusional artinya institusi atau suatu lembaga. Nah, pendekatan ini mengkaji politik ya, dengan titik beratnya itu adalah pada karakteristik pemerintahan atau karakteristik institusi politik dan strukturnya, termasuk kelompok-kelompok di luar institusi formal pemerintahan seperti ada kelompok kepentingan, kelompok penekan ya, misalnya ormas gitu, atau kelompok yang lain, partai politik dan sebagainya. Jadi fokusnya adalah kepada institusi-institusi tersebut. Jadi pendekatan institusional ini adalah pendekatan yang menggunakan institusi untuk memahami suatu sistem politik. Jika kita ingin memahami sistem politik di Indonesia, misalnya, kita tidak bisa melepaskan dari mekanisme institusional yang memainkan peranan yang sangat penting. Misalnya, bagaimana suatu politik itu berevolusi, ya, atau kemudian atau berubahnya suatu sistem pemerintahan atau kebijakan pemerintahan itu misalnya berasal dari tekanan-tekanan dari kelompok tertentu, protes dan sebagainya. Jadi di sini titik beratnya adalah institusi. Ya, pendukung pendekatan ini terdiri dari filsuf kuno seperti Plato juga dengan teorinya sosial kontrak ya, atau kontrak sosial. Kemudian maupun sejarah-sejarah sarjana politik modern seperti James Bryce dan sebagainya. Demikianlah keempat pendekatan-pendekatan yang dikelompokkan sebagai pendekatan-pendekatan tradisional. Dia dianggap sebagai pendekatan tradisional karena penelitian politiknya itu didasarkan kepada hal-hal yang seperti values ya, nilai-nilai, norma, dan juga hal-hal lain yang tumbuh dalam masyarakat. Nah, ini kemudian dianggap sebagai suatu kelemahan oleh political scientist yang kemudian mempromosikan pendekatan yang modern, yang mereka anggap modern. Nah, itu muncul sekitar 1930-an, 1950-an, itu sekitar tahun-tahun segitu muncul suatu pendekatan baru yang mereka sebut dengan pendekatan modern ya. Karena menganggap metode ilmu politik yang sebelumnya digunakan atau dalam pendekatan tradisional itu dianggap terbelakang ya, karena penelitian politiknya itu, penelitian suatu ilmu itu tidak didasarkan kepada suatu fakta yang ya empiris ya. Nah, pendekatan modern kemudian mencoba untuk meniru, mengadopsi pendekatan yang ada dalam ilmu eksakta ya. Misalnya mereka dalam menghasilkan suatu teori ya, mereka menganggap bahwa pendekatan tradisional itu tidak menghasilkan teori yang berangkat dari fakta yang empiris, yaitu penelitian yang empiris ya. Jadi dianggap pendekatan tradisional itu gagal dalam membangun teori. Nah, karena pendekatan tradisional itu yang kita jelaskan sebelumnya menghasilkan filsafat politik ya, atau acuan hukum atau etika politik, tapi dianggap bukan itu sebagai sebuah teori. Nah, teori menurut pandangan pendekatan modern adalah penjelasan yang berasal dari fakta empirik ya. Ya, misalnya seperti contoh atau ilustrasi yang kita jelaskan sebelumnya, ilmuwan politik itu melihat suatu fenomena politik tertentu harus berdasarkan kepada fakta empirik ya. Misalnya seperti ilmu yang eksakta, harus jelas berapa respondennya, kemudian metode pengolahan datanya seperti apa, kemudian hasilnya harus juga berangkat dari proses yang jelas tersebut ya, dengan menggunakan teori-teori kuantifikasi atau kuantitatif.
Nah, inilah yang mereka anggap sebagai suatu pendekatan yang berhasil dalam menghasilkan sebuah teori. Jadi mereka berusaha atau bahkan sama sekali melepaskan penelitian politik itu dari values ya, atau nilai-nilai, norma dan sebagainya. Nah, mereka menganggap ya ilmu itu harus ya sama dengan ilmu empiris, harus value free atau bebas dari nilai-nilai itu. Nah, kemudian salah satu eh, mazhab atau aliran politik yang mengkritik awal dari pendekatan tradisional ini adalah dari mazhab Chicago misalnya, yang dipelopori oleh Charles E. Merriam dan Harold de Laswell, yang mereka tidak setuju dengan pendekatan tradisional yang lebih membahas kepada struktur ya, struktur atau ide-ide, bukannya dari satu proses politik. Kemudian lebih fokus kepada lembaga institusi, bukannya kepada perilaku. Jadi penelitian tradisional dianggap tidak melihat secara lebih detail bagaimana perilaku atau individu dalam sistem politik itu, tapi lebih banyak membahas tentang lembaga, kemudian struktur dari lembaga, bagaimana bentuk negara yang terbaik dan sebagainya, tidak kepada perilaku dan proses. Nah, pada mazhab ini dan pada pendekatan modern secara keseluruhan itu mereka memunculkan metode kuantifikasi atau kuantitatif ya, berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih kualitatif ya. Ini adalah sebagai salah satu ciri dari pendekatan modern yang akan kita jelaskan pada video yang berikutnya.